Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah bergabung ke kelas malam ini. Malam ini kita akan mengadakan seri kelas dari DaVinci Resolve 101 dengan judul Timeline Editing Techniques dan Editing Tools yang pastinya menggunakan aplikasi DaVinci Resolve yang akan dibentori oleh Kak Ferdinand Podiman. Nah, mungkin teman-teman malam ini ada yang baru pertama kali atau mungkin udah pernah ikut kelas di Mazing. Aku mau ingetin dan juga kasih tahu tentang Mazing dulu nih sebelum kita mulai kelasnya. Jadi untuk Mazing Academy sendiri, Mazing Academy adalah salah satu komunitas yang Mazing punya. Tujuannya itu memang untuk sharing. Jadi para konten kreator dan juga para pengguna sosial media yang lainnya atau kalian punya interest yang sama, itu bisa saling berkumpul dan saling sharing sharing ilmu. Nah, untuk aplikasi Mazing sendiri, Mazing adalah aplikasi berbasis Android ataupun iOS yang berfungsi untuk membuat landing page. Jadi, itu fungsinya untuk menampilkan link URL sosial media, YouTube, Spotify, integrasi marketplace, dan lain-lainnya. Nah, untuk gambaran dalamnya, mungkin kalau kalian yang baru pertama kali, itu kira-kira seperti ini. Mungkin kalau kalian tahu itu aplikasi yang lebih umum seperti Linktree ataupun Milkshake, Link, dan lain-lain. Jadi dalamnya sebenarnya mirip-mirip seperti ini, cuman dari Mazing itu ada beberapa fitur kelebihannya, yaitu ada di fitur analytics, terus ada juga bikin form dan lain-lain. Di mana fitur analytics ini kalian bisa untuk nge-track traffic dari link kalian ataupun pendapatan kalian gitu ya. Nah, ini kira-kira contoh dari kreator yang udah pakai Mazing nih. Ada Kak Fauzia Hanum, Cynthia Puri, dan juga Wastu Kancana Aji. Jadi memang dalamnya itu kalian bisa mengcustomize landing page kalian sesuka hati dan semenarik mungkin gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang mau membangun personal branding maupun buat kalian yang mau bikin bisnis gitu. Oh, oke, mungkin aku nggak mau berlama-lama lagi. Kita bisa mulai kelas malam ini. Waktu dan tempat aku persilakan ke Kak Ferdi. Selamat malam, Kak. Oke, selamat malam. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Di sini hari ini kita akan belajar tentang DaVinci Resolve ya untuk timeline editing. Mungkin di sini sebelum kita mulai boleh ini dong, mungkin boleh absen dulu. Ini dari daerah mana aja nih yang udah pada join? Flores. Oke, yang lain Bali, jauh-jauh ya. Darjo, Jakarta, Palangkaraya. Oh, Hafiz Hidayat kayaknya yang sempat ini ya ikut webinar kalau kemarin ya. Kalau gua nggak salah ingat ya. Banyuwangi, Malang, Medan, Jatim, Semarang. Oke. Oh, rata-rata dari luar Jabodetabek nih ya. Oke, di sini kita akan coba belajar ya. Yoi Bang, kemarin ikut webinar ente juga. Oke, mantap, mantap. Oke. Wih, London ini beneran apa enggak nih? Dari London. Oke, gua coba share screen dulu ya sebentar. Kita coba share screen. Oke, udah muncul ya. Oke, kalau boleh tahu di sini ada yang udah terbiasa pakai DaVinci atau baru-baru ini aja nih pakai DaVinci. Kebanyakan dari mana? Supaya gue bisa coba sesuaiin. Kalau dari kalian gimana? Baru belajar. Oke, yang lain gimana? Baru belajar juga atau oh belum masih Premiere? Oke, belum pernah coba Bang. Oke. Oke, berarti dominan masih baru ya atau bilang oke masih baru pertama kali oke nggak apa-apa. Oke, jadi ini untuk perkenalan. Mungkin kalian nanti kalau mau pindah ke DaVinci, gua akan coba bocorkan dulu. Jadi di sini gua tidak disponsori juga oleh Blackmagic Design, tapi di sini gua akan coba kasih tahu kira-kira plus minusnya dari DaVinci ini apa untuk editing ya, untuk editing khususnya. Nah, jadi DaVinci itu tuh sebenarnya bisa dibilang enak kalau kita mau dari editing offline ke color grading. Tapi kalau misalnya untuk apa ya full edit sebenarnya bisa juga. Tapi
minusnya itu adalah kita akan kemakan untuk storage-nya karena dia render cache-nya itu benar-benar makan storage banget. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk bersihin cache-nya. Nah, kemudian ada lagi kayak kita akan coba buka ke setting ya. Jadi ini tampilan interface-nya dari DaVinci. Di sini ada untuk di bagian master setting kalau kita ke bawah di sini, di sini ada working folder. Nah, pentingnya kita sebelum kita ngedit itu tuh kita harus sesuaiin ya. Jadi setiap project di dalam DaVinci itu tuh kita pakai sistem project juga. Nah, setiap project itu tuh settingan itu beda tergantung kita apa kita pakai default presetnya yang mana. Oke. Kemudian habis itu kita akan coba lihat di sini kan ada Voxy Generation, kemudian ada Catch File, ada Gallery Stills. Nah, kalau Gallery Stills ini lebih ke color sebenarnya. Nah, tapi ini penting kenapa? Karena ya sebelum kita ngedit, kita perlu tahu untuk merapikan working foldernya. Nah, Catch Clip ini kalau bisa kita biasa kita kumpulin di satu folder yang memang kita bikin dalam sebuah project. Nah, kalau kalian sempat ikut webinar gue yang di bulan Mei, kalau nggak salah, gue sempat adain itu awal-awal tentang file management. Jadi nanti kalian boleh scroll aja ke YouTube-nya Amazing Academy. Ada, itu cari aja tentang basic color grading, kalau nggak salah apa introduction to color grading in DaVinci Resolve. Nah, di situ gue jelaskan untuk bagaimana file management itu sangat penting sehingga ketika kita mencoba untuk ngedit video, kita tahu bagian mana aja yang perlu kita hapus supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar untuk kita ngedit. Nah, ini ya, ini penting ya. Nah, kemudian di preferences ini, jadi ke DaVinci Resolve ke pojok kiri atas ke preferences. Nah, di sini ada yang namanya sistem sama user nih. Nah, kalau di sini ada media storage, ini kita bisa add juga untuk foldernya. Kemudian ada satu lagi namanya di user. Ini untuk backup. Nah, project backup ini penting banget. Jadi kalau di DaVinci juga ada sistem auto backup ya. Ini kita bisa hidupin nih. Jadi project backupnya kita hidupin, live save-nya juga kita hidupin. Jangan salah ya kalau default dari DaVinci ketika kita baru install DaVinci Resolve itu ininya nggak seperti ini settingannya. Makanya buat kalian yang baru belajar DaVinci boleh perhatiin banget ya. Live save dicentang, project backup dicentang, timeline backup dicentang juga. Kemudian untuk perform backupnya ini kalau gua settingnya per menit karena pernah punya pengalaman uh, ngedit nggak tahu aja backupnya itu sempat ada yang mati jadi gua nggak live save project backupnya nggak ke backup sama di komputer satunya lagi itu adalah backupnya bisa per 30 menit. Nah, itu rawan banget, jadi kalau bisa tiap menit. Nah, nanti dalam waktu 1 jam 1 menit itu yang ada 60 backupan, project backup itu ada 60, itu akan dikompres menjadi satu. Jadi setiap jam itu akan mengkompres 60 project backup. Nah, kemudian selama 24 jam, karena kita settingnya one day ya, jadi dalam 1 hari 24 jam itu akan nge-compound si 24 project yang ada di dalam 24 jam itu. Jadi 24 jam project backup itu akan di compound lagi, dikompres lagi menjadi satu project backup. Dan itu yang akan nanti bisa kita cek di apa project backup tergantung kita simpennya di mana. Makanya penting banget untuk kita tahu backup locationnya di mana tergantung projectnya. Kalian bikin sebuah project ya pisahin lagi. Ada database, ada media file, ada project backup, ada cache-nya gitu. Oke, itu untuk dasarnya ya. Nah, sekarang gue akan coba untuk perkenalin ke kalian tentang timeline editing di DaVinci. Kita akan coba untuk ini dulu ya. Kita akan coba bikin. Oke, ini kita akan coba untuk. Nah,
teman-teman, kalau teman-teman import media file ke dalam sebuah project seperti ini, kalau dia ada tulisan change project frame rate, itu selalu jangan di change ya. Jadi pilih aja don't change supaya video teman-teman itu nggak menyesuaikan ke frame rate-nya si DaVinci atau project yang ada kita di setting di sebelah sini. Jadi biarin aja video itu natural sesuai dengan frame rate yang dipunyai sama si masing-masing project video itu. Jadi pilih don't change. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita bikin dulu ya, jadi sebuah timeline gitu. Nah, ini boleh diblok semua. Jadi bikin timeline itu banyak cara. Bisa kalian ke tab edit, terus ke master, sini, klik kanan aja ini, pilih timeline, create new timeline. Atau boleh di raw, di blok semuanya, klik kanan seperti ini, pilih create new timeline using selected clip. Nah, nanti dia akan muncul juga seperti ini. Nanti akan jadi satu timeline semuanya. Atau bisa juga cara ketiga itu adalah klik kanan aja di foldernya, pilih create new timeline using selected bin. Jadi bin itu adalah folder kalau di DaVinci Resolve. New bin itu new folder. Nah, kita create new timeline selected bin, kemudian kita rename di sini editing practice. Oke, di sini use project setting kita uncheck list saja. Format ini kita ubah ke vertikal seperti ini. Ini tergantung ya timeline frame rate-nya kita mau outputnya kemana. Kalau untuk masing-masing mereka punya platformnya sendiri, punya tujuannya tersendiri. Kalau misal kalian mau ke YouTube ya upload aja ke 30 atau 60. Untuk Instagram, TikTok upload di 30. Kalau untuk sinema, film atau apa itu di 24 fps saja. Ini kita ambil standar aja di 30. Kalau udah kita create. Nah, muncullah seperti ini. Oke, ini gue akan coba jelasin secara singkat. Jadi untuk timelinenya ini sendiri yang ada di sebelah sini. Ini timeline, kemudian di sini ada dual monitor ya. Jadi ini kita untuk monitor yang preview ini, satunya lagi ini kita bisa pilih nih. Kalau ini pilih source ya berarti kita tinggal pencet yang di sini dan kita mau masukin. Nah, jadi secara interface kenapa gue mulai nyaman? Jadi sebelumnya FYI gue itu juga Adobe Premiere, gue pakai Adobe. Cuman gue sudah hijrah ke DaVinci full karena memang banyak kebutuhan di grading itu di DaVinci. Jadi kayaknya agak repot kalau gue pakai Adobe harus pindahin lagi ke DaVinci gitu. Dan eh, terlebih lagi ketika kita ngedit ini seringkali DaVinci ini enaknya adalah kita jarang banget nge-crash, jarang banget bisa terbilang hampir dalam beberapa kali kita ngedit itu hampir nggak nge-crash gitu. Jadi ya meminimalisir kita emosi juga ketika kita ngedit kalau dikit-dikit nge-crash, render error dan lain-lain lah gitu. Nah, kita coba ya di sini ini kan ada macam-macam ya, ada transform, ada cropping, ada dynamic zoom, ada composite ini masing-masing ada fungsinya. Nah, mungkin di sini gua akan coba jelasin dulu nih dari sini nih. Di sini kan ada macam-macam ya, ada beda-beda ya ininya ya. Ada trim edit mode, kemudian ada dynamic, ada blade edit. Nah, kalau blade edit ini gampangnya cut untuk ngecut. Oh ya, kalau bisa kalian di sini ada yang mau nanya, boleh ya bilang ya. Maksudnya chat aja, gue akan sambil jawabin. Jadi kita nggak usah nunggu sampai sesi Q&A supaya lebih relax. Oke, sebentar. Oke, gua akan coba jawab dulu nih. Kenapa frame rate 24 fps dibuat ke film sedangkan yang lain kita pakai fps-nya besar? Oke, gua akan jawab. Jadi gini, mata kita, mata kita itu punya fps. Keren ya. Jadi nggak cuman kamera doang yang punya fps, tapi mata kita juga punya fps. Mata kita itu nangkepnya adalah 24 fps. Oke. Ini alasan yang pertama kenapa standar film dibikin 24 fps. Yang kedua,
kalau misalnya kita bikinnya FPS-nya gede untuk film, kan film itu kan sesuai dengan apa yang kita lihat. Oke, sebentar ya, sorry ya. Gua cas dulu sebentar. Oke, sorry, gua balik. Jadi sebenarnya gini, kalau kita bikin FPS-nya gede, misal katakanlah di 30 sampai 60 ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi jadi nggak realistik. Ibaratnya misalnya ada orang yang lari dengan kecepatan ya berapa ratus meter per second lah misalnya. Nah, mata kita masih bisa ngelihat orang kalau lari itu ada motion blur-nya. Sedangkan FPS semakin gede, itu semakin apa ya, semakin ya nggak ngeblur, nggak ada ngeblurnya, nggak realistis gitu. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang basic fotografi ya pasti tahu ya shutter speed ya. Shutter speed dengan shutter speed rendah itu akan menghasilkan foto yang ngeblur misalnya. Nah, hal tersebut juga ngaruh di mata kita gitu. Jadi ketika kita nonton film, kenapa dibuatnya 24 fps? Dan alasan yang terakhir itu adalah untuk memudahkan proses untuk pengeditan video. Teman-teman bayangin, kalau ada yang bikin pakai CGI, oke, CGI, kemudian Five Real Engine, Unreal Engine, sorry, Unreal Engine, kemudian juga main motion-motionan untuk VFX dan lain-lain. Kalau dibikin 1 detik 60 fps, wah itu bakal gede banget filenya. Jadi balik lagi ke penyesuaian, tapi yang paling make sense itu adalah bagaimana kita bikin sebuah video film yang ditayangin di film itu adalah sesuai dengan apa yang mata kita lihat gitu. Oke, terjawab ya. Oke, kalau ada yang mau nanya boleh tanya lagi. Ini untuk dasar editing penting banget untuk nentuin FPS. Nah, di sini ada Blade Edit Mode. Blade Edit Mode ini adalah untuk kita nge-cut ya. Seperti ini. Nah, ini Blade Edit Mode. Nah, kemudian Blade Edit Mode ini ada shortcutnya, pencet, bentar, sorry. Pencet huruf B ya, untuk shortcut. Nah, tapi bisa nggak untuk langsung? Bisa. Bisa gini. Kita nggak mau pencet-pencet kayak gini nih, kelamaan. Bisa pencet shortcutnya itu Ctrl plus B. Seperti ini. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya itu ya harus diklik dulu ya klipnya ya. Karena misalnya kalau langsung kayak gini, misalnya kayak gini ya, ini nggak dipilih. Terus teman-teman ada atasnya nih. Misalnya ada video yang mau di-cut. Sampai ke audio-audionya nih kalau misalnya dia nggak dipencet. Nah, jadi teman-teman harus tetap pilih dulu baru cut seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, oke, itu untuk Blade Edit Mode. Kemudian fungsinya ini untuk Trim Edit Mode ini cukup canggih. Gua cukup demen sama fiturnya si DaVinci Resolve ini, keren banget untuk edit. Jadi di sini tuh dia ada untuk misalnya kayak gini. Ini gua pendekin dulu seperti ini. Nah, dia jadi gini. Kalau misal kita pilihnya selection mode yang tanda panah kosong, ketika kita tarik seperti ini nggak mundur nih belakangnya. Jadi otomatis kita kudu delete. Nah, tapi kalau kita sambil pilih si trim edit mode, itu kita bisa tarik kayak gini mundur nih. Nah, ini kita majuin bisa maju. Jadi nggak ada blank space-nya. Bisa kita mundurin seperti ini. Nah, begitu pula yang belakang ya, seperti ini. Nah, misal kayak gitu. Nah, kemudian di sini, ini kita bisa, jadi kalau tadi yang sebelah kanan ini seperti ini, sebelah kiri seperti ini, perhatiin ya tandanya ya. Tandanya bisa dilihat di sini, beda. Nah, di tengah-tengah ini bisa nih, seperti ini. Ini itu untuk kita sleeping. Jadi, apa kita mau ngegeser. Oke. Jadi ini untuk sleeping. Kemudian di sini juga ada lagi untuk yang kita jadi ada satu yang ini, ada satu yang ini. Nah, kemudian di sini ada yang namanya seperti ini nih untuk ngegeser. Ini sama. Jadi untuk video pertama sama video kedua ya. Nah, jadi kalau tadi dia tandanya ada
tanda kurung di luar, tanda panah di dalam itu untuk dia nge-slide, slide ya. Nah, kalau ini dia tanda kurungnya berlawanan arah, tanda panahnya juga berlawanan arah. Nah, ini untuk menggeser seperti ini. Oke, kemudian kita bisa masuk ke bagian yang ini, dynamic remote. Nah, jadi di sini kan ada shortcutnya, ada huruf L di sini ya, sorry. L itu untuk maju, K itu untuk stop, J itu untuk mundur. Kalau L-nya dua kali, jadi lebih cepat pencet K, J-nya dua kali lebih cepat. Nah, kecepatannya bisa sampai kali 4 ya. L 1, 2, 3, 4. Nah, pencet K. Kemudian si dynamic remote ini bekerja dengan pakai shortcut yang tadi. Itu contoh kayak gini. Nah, jadi dia lebih apa ya? Jadi kita kita nggak ngegeser kayak gini nih. Jadi kita pakai shortcut, pakai L atau pakai J. Nah, gitu ya. Jadi perbedaannya si dynamic remote sama si trim edit mode. Oke, 4 ini udah. Kemudian di sini ini ada magnet. Magnet ini namanya snapping. Ini sama, ini fungsinya ya sama kayak gini nih. Jadi kayak ada pembatasnya. Ini kalau kita lepas kayak gini, ya ini agak sulit ya, karena nggak ada pembatasnya. Jadi ini better kita nyalain, kita hidupin. Jadi teman-teman kalau misalnya kayak bingung nih, kepencet tombol N, mati kan dia snappingnya. Nah, dilihat, perhatiin sininya hidup nggak nih? Kalau misalnya dia mati ya ya udah, berarti tinggal dihidupin lagi. Nah, kalau udah, yang ini link, unlink. Jadi ini bisa beberapa cara ya. Bisa kita pencet yang ini, atau kita juga bisa, sorry, atau kita juga bisa pencet ini, klik kanan, terus kemudian kita bisa pilih unlink. Nah, di sini bisa, atau ini aja nih, pencet ALT ya. ALT tekan sekali, nah dia bisa kayak gini. Jadi ada beberapa banyak cara untuk kita bisa pencet unlink clip. Lihat shortcutnya itu gimana bang? Shortcutnya. Lihat shortcutnya itu gimana bang? Ya dari sini sebentar. Di sini ada sebenarnya. Ada. Ada di sini hurufnya nih. Kalau lo ke arah sini, bisa kayak gini. Nah, di sini kan ada tulisan Blade Edit Mode, ada huruf B. Kemudian di sini juga ada Dynamic Remote huruf B untuk sleeping. Nah, kalau mau cek ya, itu dari keyboard customization. Nah, di sini banyak nih. Bisa dilihat masing-masing tombolnya apa aja shortcut. Cuma biasanya sih gue banyak kan nggak lihat ini ya. Maksudnya banyak kan gue coba-coba kayak oh ya kalau misalnya ini pencet B, terus gue pencet ini yang terjadi apa, Ctrl B atau gimana gitu. Jadi nggak begitu terlalu ambil pusing dari keyboard shortcutnya sih. Nah, kemudian kalau udah seperti itu, nah ini untuk lock ya, untuk kita ngelock semuanya. Oke, kalau misalnya udah seperti itu, kita unlock aja bisa. Nah ini untuk flag. Flag ini biasanya untuk nandain klip. Itu kita kasih tanda supaya gampang kita nyarinya. Atau ini marker. Biasanya gue pakai beginian tuh buat lagu. Jadi kayak ada lagu ketukan, terus gue harus nge-cut di bagian itu. Jadi proses pertamanya tuh gue nggak langsung nge-cut cutting, tapi gue tentuin dulu. Misalnya gue mau tentuin kan kita 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 tahu ya kita editor itu butuh banget ya sama sebuah lagu ya, ngaruh banget. Untuk kita ngedit itu kita harus lihat, kita harus dengerin mood lagunya seperti apa, ketukannya kayak gimana. Nah, gue biasa sebelum cutting, rough cut dan lain-lain itu gue akan nyesuaiin marker untuk ketukan ini cut to cut ya. Jadi oh di ketukan lagu ini gue harus ganti shot segala macam.
Nah, itu tahapan di awal. Biasa gue pakai marker nih kayak gini. Apalagi lagunya yang agak ngebeat, terus tema videonya juga yang agak intens. Jadi gue akan bikin marker sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kemudian kita akan coba lihat di sini ya. Di sini kan ada inspektor. Teman-teman kalau tampilannya di sini nggak ada, boleh pencet ini inspektor. Nah, di sini ada transform. Ini sama ya, sebenarnya sama kayak Adobe Premiere. Cuman di sini tuh ada fitur namanya flip horizontal atau vertikal. Nah, setahu gua di Adobe Premiere itu tuh harus drop effect ya. Jadi kita cari effect yang namanya flip, terus kita baru drop and drag. Nah, kemudian di sini ada ini sama sebenarnya zoom, kemudian ada apa? Ada tombol resetnya, ada keyframe-nya juga gitu kan. Nah, kemudian di sini ada cropping. Ini sama sebenarnya. Cropping untuk kita mainin apa motion segala macam juga bisa. Jadi motion grafik itu bisa dimainin nggak mesti di Fusion. Jadi kalau di DaVinci Resolve itu punya tab namanya Fusion. Fusion ini biasanya dipakai untuk kebutuhan editor online. Tapi apa ibaratnya kalau di Adobe itu After Effects ya. Nah, tapi kalau di sini ini juga sama, maksudnya masih bisa lah sama kayak Adobe Premiere juga kan masih bisa ya simple-simple motion itu juga bisa diterapin di bagian Adobe Premiere, nggak mesti bawa ke After Effects. Nah, jadi di sini sama nih. Untuk cropping, misalnya kita mau cropping, kemudian kita mau kasih softness seperti ini. Ini juga bisa dikasih keyframe, nah, kayak gini, ini bisa nih. Nah, kemudian kita bisa di bagian ini kita bisa yang namanya dynamic zoom. Misalnya, gua mau kasih contoh ya. Ini gua cut dynamic zoom-nya is in and out. Ini kependekan. Nah, ini bisa kayak gini. Tuh. Dia bisa ngezoom maju gitu kan, tanpa kita harus kasih keyframe. Nah, misalnya contohnya seperti itu ya, atau lebih panjang lagi. Jadi kalau kalian explore lebih lagi, lebih banyak lagi itu memang menarik banget. Nah, kemudian di sini gue mau kasih tahu, misalkan di sini ada yang nama stabilization juga. Stabilization, dan kalau di sini tuh ada kamera lock. Kamera lock ini tuh kalau misal kalian udah pakai tripod atau kalian memang handle untuk yang benar-benar statis ya. Kalian statis itu eh, pengennya pakai tripod, terus apa kalian mau stabilin nih masih kurang stabil. Nah, kalian bisa pencet fiturnya kamera lock. Tapi kalau misalnya memang dinamis ya dynamic video ya itu kalian pakai gimbal segala macam itu bisa pakainya yang ini aja kamera locknya jangan dimatiin, jangan dicentang. Perspektifnya diubah jadi similarity. Oke. Karena kalau perspektif itu benar-benar nanti dia ngambil perspektif dari berbagai sisi, itu ya nanti bisa videonya tuh lumayan apa ya, lumayan jelly ya. Meskipun similarity juga bisa berpotensi untuk jelly, tergantung tingkat keparahannya gitu. Nah, jadi biasanya gue pakai similarity untuk kesamaan. Jadi dari sisi apa kita nggak mengambil stabilizationnya tuh dari angle, dari perspektif. Jadi kita ambil dari similarity. Nah, ini stabilization. Kemudian di sini ada juga yang namanya speed change. Nah, speed change ini untuk kita bisa ya kita mau fast motion, slow motion ada di sini. Kemudian di sini ada freeze. Kita kalau mau freeze ya udah tinggal pencet aja nih. Nah, di sini ini kita pencet ini kita mati. Nah, ini freeze nih. Jadi fitur freeze ini juga ada di DaVinci eh, modal kita pencet speed change, sampingnya ini ada freeze frame. Tanpa kita harus klik kanan, meskipun di sini juga bisa ya. Change clip speed, kemudian di sini ada freeze frame, kita centang. Nah, kemudian kalau mau tanya apa, mau lihat keyframe itu ada di mana? Misalkan kita pakai yang ini nih, kita ubah ya. Kita ubah dulu.
Nah, udah. Oke, misalnya kita ubah di sini kita pakai zoom seperti ini. Nah, jadi kan di sini ada nih, ada tombol di bawah sini, ada tombol di bawah sini. Nah, dua-duanya kita nyalain. Nah, kita akan lihatnya di sini nih. Lalu mau dibikin smooth bisa nggak? Bisa. Seperti ini. Kita klik dulu, kemudian ininya bisa kita adjust. Nah, seperti itu ya. Ini untuk keyframe. Banyak macam. Bisa misalkan kita mau main slow motion, speed ramping ya. Ya, kalian editor pasti nggak nggak apa ya, nggak asing lah sama kata-kata speed ramping. Nah, speed ramping ini di sini kita bisa pilih, misalnya seperti ini ya. Jadi retime curve-nya sama retime control ini kita centang dua-duanya seperti ini. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, misalnya seperti ini bisa kita kita mainin kayak gini ya. Ini gua bikin di sini nih untuk yang slow motion, slow motionnya, misal gua mau bikin di 50. Kemudian ini kita bisa kita geser kayak gini. Nah, nanti di sini ada ada titik nih. Titik ini kita bikin lengkung supaya smooth. Dan kita kalau mau bikin kurva kan speed ramping itu kan identik dengan kurva ya. Curve ini kita harus bikin kita tarik seperti ini supaya kita bisa geser gitu. Nah, oke ya. Jadi ini kalau misalnya kalian mau belajar speed ramping lumayan banget nih maksudnya secara interface. Cuman dia gitu minusnya kayak tadi yang gue bilang untuk render cache dan lain-lain itu dia makan storage gede banget. Jadi bisa ya kadang data C gue bisa kemakan gitu kan 100-200 giga gitu lah. Jadi harus rajin-rajin dihapusin lagi, dilihat lagi. Nah kalau cara ngapusnya kita bisa ke playback. Nah di sini gue akan coba kasih tahu ya. Jadi kalau kalian nge-lag, ngedit, udah pakai proxy masih berat. Di sini ada fitur playback. Kemudian di sini bisa pilih timeline proxy resolutionnya dibikin kuartal. Ya meskipun dia jadi buram ya. Cuman kan kalau kita mau ngedit kan kebutuhannya supaya lancar. Nah, kemudian bisa juga sama render case-nya kita bikin smart. Oke. Nah, bedanya apa di smart sama bedanya di smart sama di non ini? Kalau smart itu nanti dia akan ada muncul merah-merah di atas nih. Misalkan kita pergi ke tab color, kita misalkan kita kasih efek ya, misalnya kita taruh aja di sini. Nah, nanti dia akan ini, misalnya contohnya ini kita kasih, misalkan kita, nah misalnya kayak gini. Nah, jadi merah-merah ini akan jadi warna biru nih. Nanti kalau dia udah biru lancar. Sama, kalau dia Adobe Premiere kan dia warna merah ke hijau gitu. Jadi kalau di DaVinci Resolve dia dari merah ke biru. Jadi ini tips and trick ya untuk kalian yang pengen belajar DaVinci lebih lagi. Kalian perhatiin di sebelah sini nih di toolbarnya itu ada yang namanya render case. Ini kita bisa ini. Nah kalau untuk delete di sini bisa nih manage cache data. Jadi kalau kalian mau nge-delete render case ya ini belajar dari kesalahan. Gua bisa sharingin ke kalian. Kalau kita belajar untuk ngapusin case di DaVinci itu jangan kalian delete dari folder. Setuju kalian harus tahu letaknya di mana, tapi jangan kalian delete dari foldernya. Kenapa? Karena gue sempat pernah coba untuk gue delete ya. Jadi gue tahu ini folder khusus render cache semuanya. Gue delete. Yang terjadi adalah filenya missing. Jadi nanti dia akan missing nih ininya nih.
kita harus nge-healing. Sebenarnya bukan missing file ininya, tapi file di timeline ya, karena kan kita ngedit di timeline kan. Dan cache itu adanya di dalam timeline. Jadi kalau itu dihapus, otomatis dia missing, videonya nggak kebaca. Jadi dia harus ngulang, kita harus healingin satu-satu lagi per project gitu. Dia setiap project itu harus kita healing, jadi PR banget. Gitu teman-teman. Jadi di sini ada yang mau tanya lagi untuk tentang perkenalan dari timeline edit. Kalau kalian ngerasa pusing banget nih, aduh ini DaVinci kok kayaknya beda banget interface-nya. Boleh dari teman-teman boleh ini apa di kolom chat. Boleh bang tunjukin hapus cache-nya. Nah, oke ini gua tunjukin ya. Gak beda jauh sama Premiere gak sih kok. Lumayan jauh buat gua ya. Kalau lu dalemin pasti lu akan kerasa bedanya. Kalau segi fitur kayak apa zoom in, zoom out segala macam ya beda-beda tipis lah. Untuk kurva kita mau mainin speed ramping gitu kan beda tipis, tapi kalau untuk segi interface soal kelancaran kalian ngedit jauh sih buat gue jauh ya. Untuk contohnya misal gitu ya kita ke playback di let render case manage cache data. Nah di sini akan ada nih nanti teman-teman bisa ada pilihannya, jadi kalian bisa pilih nih di sini ada project library-nya. Di sini akan ke data nih berapa render cache ya. Nanti kalau udah dipilih clear cache. Nah, close. Nah, nanti dia akan ngulang untuk apa? Ngebaca render lagi. Dia akan rendering ulang. Tapi filenya nggak missing. Klipnya juga maksudnya nggak harus dibaca ulang. Oke, kalau buat weddingan sinematik berat nggak kok di sini. Tergantung. eh, yang lu tanya ini adalah untuk editing atau untuk sekalian grading juga dari picture profile dari flat videonya. Kalian di sini kalau ada yang bingung, ada yang mau nanya, ada yang mau sharing, nggak apa-apa ya. Gua open, feel free aja. Jadi kalian boleh tanya-tanya seputar timeline editing. Mumpung kita masih ada waktu. Jadi pengalaman gua karena gua mencoba untuk beberapa kali ya untuk DaVinci. Oke, udah semuanya kok kayak color grading, transisi dan lain-lain. Full DaVinci lumayan berat sih, lumayan. Tergantung spek. Kalau gini, jadi kebutuhannya beda ya untuk lu ngedit sama untuk lu grading itu beda speknya. Jadi kalau grading benar-benar ngandelin GPU, dia benar-benar ngandelin GPU. Jadi kalau GPU lu nggak support, nggak masuk ke minimum recommend-nya, itu bakal berat banget untuk di color ya, untuk di grading. Tapi kalau editing, ya banyak kan tetap main di GPU juga, cuman dia banyak kan lebih beratnya ya di ini makan untuk rendering, untuk RAM dan lain-lain. Device saya Mac Air M1. Oh, bisa, bisa dong. Cukup, tapi dia cukup sebatas cukup untuk standar grading ya. Bukan yang benar-benar lu pakai untuk fusion, untuk motion-motionan gitu-gitu. Tapi kalau untuk ya wedding-wedding sinematik ya cukup lah. Bisa kok itu. Bagusnya apa bang device-nya? Ini kalau dari pengalaman gue sama referensi, sebenarnya kalau dari referensi sih cukup tinggi ya. Dia standarnya pakainya i9. Cuman gue nggak nyaranin karena itu harganya super gila banget, mahal banget. Cuman ya itu ibaratnya sistem requirement-nya dari Blackmagic Design untuk lu mau pakai DaVinci. Tapi kalau untuk lu tanya minimumnya, pakai RTX 2060 cukup bisa.
Tapi kalau lu ada uang lebih, pakailah RTX 3050 Ti atau 3060 gitu. Untuk yang 8 giga, 8 giga ya. Nah, berarti harus berbayar ya kalau di Mac kok downloadnya. Ada yang free version kok. Maksudnya untuk iOS apa bang? Maksudnya gimana nih untuk iOS apa nih? Kalau yang berbayar apa enggak, DaVinci itu keluarin dua versi. Lu mau pakai yang studio version, apa yang free version? Gua tidak merekomendasikan untuk bajak ya. Jadi kalau bisa kalian memang belum ada uang, ya pakailah yang free version punya original dari Blackmagic. Untuk iOS, device iOS. Untuk iOS apa bang? Oh, setahu gua iOS itu kan dia bawaan dia langsung ya. Ya seharusnya kalau untuk MacBook sih harusnya yang lu pakai sih udah cukup sih. Soalnya gini, soalnya si Blackmagic itu tuh dia kan pakai produk Apple juga ya. Maksudnya dari segi pengoja dan lain-lain mereka tuh nyesuaiin. Jadi standarnya Apple itu seharusnya udah lebih dari cukup. Tapi bukan yang over ya, bukan over edit ya. Maksudnya tetap standar editnya ya eh, nggak bisa sampai wah banget kecuali mungkin lu belinya yang Mac PC. I- Jadi bukan bukan MacBook tapi iMac. Mungkin itu kayaknya dari M1, M2, M3 kayaknya cukup sih. Tinggal storage saja. Lu pakai yang eksternal lagi. Karena dia makannya cuma lumayan gede. V-nya di Google apa gimana ya kok? Ada? Bentar. Gua drop ya linknya ya. Bentar. Eh, i9 lebih ke Windows. Iya betul. Bentar tunggu. Kalau nggak salah, emang kalau itu MacBook itu, bentar coba ya. Prosesornya dia nggak pakai Intel ya. Prosesor. Oke, sebentar ini gua drop dulu ya. Ini kalian. Iya kalau MacBook kan Intel kok. Intel ya udah berarti bisa. Maksudnya i9, i7 karena punya gua laptop gua Windows, laptop gua Windows tapi pakai i3 Gen 12. Itu bisa. Itu gua drop ya linknya ya untuk kalian yang mau download DaVinci Resolve itu bisa download di situ. Untuk pilih aja yang free download now. Bang, kalau boleh saran dong untuk laptop spek Intel i7 Gen 9 GTX 1650 ya cocok itu DaVinci versi keberapa? Wah, lu harus coba sih. Ini yang gue lupa kemarin di kalau itu sempat ada yang bilang deh kayaknya sampai udah nyoba versi 16 juga masih berat ya. Tapi lu boleh coba deh, coba aja kalau versi 18 itu keberatan. Setahu gua versi 18 itu memang agak berat. Tapi versi 17 kayaknya masih bisa deh untuk GTX 1650 ya. Itu harus dicoba sih, maksudnya gini, tingkat kuat apa enggaknya itu adalah lu coba buka DaVinci, jadi jangan cuma dicoba buka open DaVinci-nya aja, tapi di mana kok share linknya ini di chat kok ada, itu gua ada taruh di bawah, apa gua nggak kekirim ya, bentar, oh sorry, ya, gua salah kirim, nah udah. GTX 1650 ya. Jadi lu harus coba kalau lu buka nih, lu buka bisa dicoba nggak untuk reviewnya gimana? Masih berat nggak? i5, oh ya bisa dong. Bisa, bisa. 3050 Ti apa yang biasa? Yang biasa juga udah bisa kok. Yang biasa bisa, bisa aman. Pokoknya 2060 dan ke atas itu DaVinci 18 tuh bisa aman.
Jadi silakan kalian yang mau terjun ke DaVinci boleh banget ya. Kalau pemula belajar apa dulu? Tergantung background lo apa editor apa coloris. Masing-masing punya kebutuhan. Kalau lu memang udah dari editor ya ya belajar edit aja. Nanti baru nambah ke color. Karena apa ya? Better lu kuasain dulu satu ilmu sampai agak lumayan baru lu belajarin lagi hal baru. Supaya apa ya? Supaya lu punya ibaratnya lu punya ilmu itu benar-benar bisa fokus di satu bidang. Jadi nggak semuanya lu pelajarin terus habis itu semuanya jadi nggak jelas keteteran. Ada yang bilang sih pengguna DaVinci katanya lebih enteng kok dibanding Premiere. Lebih entengnya tuh gini, lebih entengnya tuh lebih kepada ya lu nggak nge-crash. Terus untuk review lancar, smooth, untuk zoom in, zoom out segala macam gitu-gitu, untuk motion-motion itu ya lebih ringan, betul. Ya cuman lebih beratnya itu adalah ya storage aja bengkak. Karena kan kayak si siapa si Premiere itu tuh pakainya prosesor. Dia rendering itu bukan bukan pakai GPU. Jadi kadang lu kalau misalnya apa storage kemakan dan lain-lain udah lu harus hapus lagi terus diakalin lah bagaimana caranya intinya itu storage harus di SSD. Jadi kalau lu renderingnya taruh di storage yaitu hard disk itu bakal lemot banget. Gue udah pernah coba waktu itu. Gue pikir gue mau taruh di hard disk eksternal gue yang 5 tera. Gue pikir oh ya udah nih amanin aja nih si render case ya. Tapi begitu rendering tuh lemot banget. Jadi tetap kalau kalian mau pindahin render case itu harus di SSD supaya ringan, tapi berat di storage. Berarti kalau mau editing atau kalau harus beda device ya enggak. Gini gini gini. Maksudnya yang gue maksud itu adalah lu buka DaVinci nih, lu mainin DaVinci, lu kan tadi tanya kalau misal untuk pemula, ya kan? Lu kan tanya pemula belajar apa dulu? Ada yang nanya nih kalau untuk yang pemula mau belajar apa dulu ya sesuaiin. Nah, tapi kalau misalnya lu mau fokus salah satunya ya pakai device yang sama juga nggak apa-apa. Tapi nggak mesti beda device. Cuman maksudnya kalau memang lu udah punya device nih, lu punya MacBook atau lu punya laptop apa, lu punya PC apa. Ya, kalau misalnya lu lihat kayaknya gua perlu upgrade ini. Nah, lu fokusin kebutuhan lu di mana. Karena beda-beda di editing, di grading, di Fusion, di Firelight itu masing-masing komponen PC itu tuh ada yang harus di-upgrade gitu. Misal color kendalanya ya banyak kan lebih ke GPU, terus udah gitu juga sama di monitor. Ya lu kalau misal lu pakai PC ya kendala lu di monitor segala macam ya upgrade ganti monitor yang lebih akurat nggak pakai sRGB doang tapi pakai DCI P3. Kalau editor misalnya ngedit lu banyak kan fokus ngedit gedein di storage. Cara masukin lat cube di DaVinci di mana kok? Oke, ini 5 menit lagi kita akan tutup ya. Jadi kalau masih ada yang mau nanya silakan tanya dulu. Oke, gini caranya kita ke setting, masuk ke color management. Di sini ada lookup table. Lu bisa pilih open lat folder. Nah, ini gua ganti dulu ya. Nah, nah, di sini dia ada nih lookup table. Nah, nanti lu copy ke dalam sini. Lu copy aja di mana. Misal memang bentuknya folder atau bentuknya kayak gini. Kalau udah, lu update list. Nanti dia akan muncul di sebelah sini. Nah, nanti dia akan muncul di sebelah sini. Ini kayak gini nih. Ini yang gua tambahin. Gua tambahin. Jadi oh gitu ya caranya ya untuk kita mau tambahin LUTs.
Oke. Sama itu kok garis-garis maksudnya buat apa ya fungsinya? Garis yang mana ya? Oh ini. Oh ini. Oke. Kalau ini sebenarnya kayak buat aliran aja sih. Kalau misalnya ini gua copotin ya nggak nyambung. Jadi sistemnya kalau di DaVinci itu kalau itu dia pakainya Node sistemnya. Node ini tuh kayak kabel. Jadi dia pakainya ada in ada outnya. Jadi dia bukan layer ke atas, tapi dia pakainya seperti ini. Gitu. Nah, kalau lu bingung tentang color, bisa coba kepoin lagi ke YouTube Amazing. Beda biru sama merah notnya. Kalau merah itu belum keproses, kalau biru udah keproses. Contohnya gitu. Nah, ya, biru udah selesai rendering, merah belum ke render. Kalau hijau di sini nggak ada, Bang. Di sini adanya merah dan biru. Kalau di Premiere kan merah, kuning, hijau ya. Kalau dia merah sama biru di DaVinci. Mewarna kulit di mana? Wah, oh, buka materi basing, Bang. Bang Pras. Karena kalau kita bahas di sini kompleks banget. Gue udah ada bikinin tentang dasar-dasar untuk penjelasan tentang kalau mau main seleksi skin tone di color grading itu ada topiknya di basic introduction. Oh ya, kalau kalian kepo, ini gue izin drop sosmed ya. Kalau kalian bisa kepo sama portofolio atau kalian penasaran pengen ngikutin konten-konten gue, di sini ada IG-nya, gue drop aja di sini. Nah, dia. Siapa tahu nanti kalau misalnya ada tips and trick dan lain-lain, kalian boleh kepoin ke IG gue. Oke, Kak Charis, mungkin boleh take over Kak. Oke, thank you so much Kak Ferdi atas materinya malam ini. Untuk teman-teman juga terima kasih banyak atas waktu dan juga antusiasmenya pada malam ini. Thank you lagi ya semuanya. Semoga materi malam ini bisa berguna untuk dan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke deh, kalau kayak gitu tadi teman-teman juga udah dengar. Kalau misalnya kalian mau tahu update selanjutnya ataupun karya-karya lain dari Kak Ferdi, boleh langsung follow ke Instagramnya @ferdi.podiman. Dan juga kalau kalian mau tahu tentang update kelas-kelas lainnya di Amazing Academy, boleh langsung follow amazing.id. Oke deh, kalau kayak gitu teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Aku izin untuk mengakhiri kelas malam ini ya. Terima kasih banyak semuanya. Selamat malam. Selamat malam semuanya.